将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1527. Makhluk asing itu belum tahu seberapa kuat target yang dibunuh Si Hao, hanya mengetahui bahwa ada darah di mana mereka bertarung, serta mendengar jeritan yang menyedihkan. Apa yang mereka ketahui terbatas. Kalau tidak, mereka tidak akan berteriak seperti ini, berkerumun ke kedalaman hutan seperti tawon. Itu karena mereka terlalu kesal. Demi peti kayu yang busuk, mereka mengerahkan kekuatan yang begitu besar, namun pada akhirnya, satu huang, karena semua jenis alasan, menyebabkan kerugian mereka menjadi sangat berbahaya. Sekarang, bahkan makhluk tertinggi yang duduk di atas tidak bisa duduk diam lagi. Beberapa dari mereka sudah marah. Sejak dia keluar dari tempat terkutuk itu, maka segalanya menjadi lebih mudah. Kami akan melakukan pencarian komprehensif. Ketika kami yakin dengan posisinya, kami kemudian akan mengirim ahli sejati untuk membunuhnya. Ada seorang penatua yang tetap sangat tenang, memesan seperti ini. Namun, ketika pasukan demi pasukan masuk, berapa banyak dari mereka yang memperhatikan hal ini? Itu karena yang memimpin pasukan semuanya adalah pembudidaya hebat. Orang-orang ini hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu segera membunuh Huang, melampiaskan sedikit kebencian. Kalau tidak, mereka akan merasa terlalu buruk. Ribuan makhluk mati begitu saja. Seberapa parahkah ini? Memikirkannya saja sudah membuat hati mereka sakit. Ini bukan orang normal, tetapi para ahli dari berbagai klan, elit mereka. Hutan pegunungan itu sunyi. Binatang-binatang surgawi berkeliaran dari waktu ke waktu, ganas dan menyeramkan. Bahkan para pembudidaya asing bersembunyi, tidak mau berbenturan dengan binatang purba ini. Itu karena tidak perlu. Binatang-binatang surgawi ini sangat kuat, kesadaran mereka tidak jelas, bertarung melawan binatang-binatang raksasa jenis ini tidak ada artinya, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Dia lebih baik tidak membiarkan saya menemukannya, atau aku akan membunuhnya. Seseorang berkata dengan penuh kebencian. Ini adalah pria berambut perak, penampilan setengah baya, tampak sangat heroik. Banyak orang merasa kagum padanya, karena mereka sangat memahami betapa menakutkannya dia. Dia bukan hanya seorang kultivator self-release realm yang sederhana, dia berasal dari ras raja yang kuat. Klan Mantis Lipan sangat terkenal di antara klan raja, kecakapan bertarung mereka terkenal. Klan mereka sering memiliki pembudidaya yang masuk dalam 20 peringkat teratas dari generasi mereka masing-masing. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan merasakan aura yang akrab, karena dia sebelumnya telah membunuh seorang ahli muda dari klan ini. Saat itu, di Great Scarlet Sky Border, ketika dia melawan 10 ahli hebat sendirian, dia sebelumnya telah membunuh kelabang belalang. Anak muda itu tidak pernah berubah menjadi manusia, memiliki lengan belalang, tubuh kelabang, seluruh tubuh putih keperakan, kekuatan bertarung yang tidak biasa. Kini, pria parubaya berambut perak ini muncul, tepatnya kakeknya, seorang ahli terkenal dari klan. Dia sudah memasuki alam rilis diri. Hehe, menarik, setelah begitu banyak orang mati, kalian semua bahkan tidak bisa berurusan dengan bocah itu? Sekarang setelah yang ini keluar, jika kepalanya dapat diperoleh, itu benar-benar akan menjadi hal yang luar biasa. Di arah lain, seorang pria parubaya berwajah pucat dan tampak lemah juga berkata pada dirinya sendiri, senyumnya sedikit menyeramkan. Itu senior klan roh bumi. Seseorang berteriak kaget. Klan roh bumi, tempat tanpa sinar matahari sepanjang tahun, selalu berada dalam kegelapan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka awalnya adalah klan rohim yang merebut tubuh hidup. Klan ini memiliki keterampilan yang aneh. Setelah tetap berada dalam bayang-bayang sepanjang tahun, mereka paling cocok untuk pembunuhan. Dalam pertempuran besar di era besar terakhir, leluhur kuno klan yang tak tertandingi ini sebelumnya membunuh banyak ahli Dao abadi. Tujuanku adalah peti kayu busuk itu, kita harus mendapatkannya. Adapun Huang, jika kita melihatnya, kita akan langsung membunuhnya, jangan perlakukan dia seperti masalah besar. Ini adalah perintah yang diberikan seorang anak muda. Meskipun dia tampak seperti seorang ahli muda, ini masih dibandingkan dengan para pembudidaya alam rilis diri lainnya. Dia juga seseorang dari level ini, tetapi jauh lebih muda dari yang lain. Paling tidak, penampilan luarnya hanya terlihat sekitar 30 sesuatu. Adapun usia sebenarnya, tidak ada yang tahu. Mereka semua mengira dia adalah individu heroik, muda dan kuat. Klannya cukup aneh, sejenis tanaman yang dikenal sebagai rumput 9 Netherworlds.
Mereka tumbuh dalam jurang gelap di sisi asing. Kami menemukan Huang. Tepat pada saat ini, tangisan terdengar dari kejauhan. Ada pasukan yang berlari ke Huang. Garis emas petir bergerak melalui hutan gunung, membawa angin mengamuk, mengirimkan puing-puing terbang ke segala arah. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar pohon kuno akan bergetar hebat, daun-daun berjatuhan ke tanah. Ini jelas merupakan singa yang tak takut. Tubuhnya cemerlang, seolah-olah dilemparkan dari emas. Sekarang, itu adalah tunggangan Si Hao, mengatupkan giginya, pergi tanpa pilihan selain mendengarkan perintah Si Hao, berlari melalui hutan. Apakah mataku menipuku? Bukankah itu pewaris garis keturunan Fearless Lion? Orang yang menelusuri kembali leluhurnya sedang ditunggangi sebagai tunggangan Huang? Seseorang berkata dengan kaget. Ini benar-benar mengejutkan. Orang harus memahami bahwa singa emas ini sangat terkenal di sisi lain. Kapan ia pernah menjadi tunggangan? Garis keturunan ini melebihi banyak makhluk klan raja. Namun sekarang, dia menundukkan kepalanya yang sombong, menjadi Gunung Huang, bergerak melalui hutan gunung. Pertempuran besar meletus. Di punggung gunung tertentu, Si Hao bertemu pasukan, bentrok dengan intens. Cahaya surgawi mengalir ke langit, simbol berputar-putar, perjuangan hidup dan mati dilakukan. Di mana Huang? Cepat, bunuh dia. Kekacauan besar meletus di hutan pegunungan, orang-orang bergerak ke segala arah, berkerumun ke arah itu. Sayangnya, ketika mereka mendekat, pertempuran sudah berakhir. Ada banyak darah yang tersisa di sini, tetapi Huang sudah tidak terlihat. Pasukan klan bunga ungu yang ada di sini, dipimpin oleh senior Realm Self-Release. Mereka sebenarnya semua terbunuh. Seseorang berkata dengan waspada. Mustahil. Bagaimana Huang bisa membunuh pembudidaya hebat Self-Release Realm? Ketika kami berada di pegunungan pengobatan surgawi belum lama ini, dia masih dikejar oleh orang-orang hebat dari level ini. Mereka merasa ini sulit dipercaya. Bagaimana Huang tiba-tiba menjadi sekuat ini, bahkan mampu membunuh para pembudidaya Self-Release Realm? Siapa yang bisa menghentikannya saat itu? Cepat dan laporkan ini kepada yang lain, beritahu mereka untuk berhati-hati. Kekuatan bertarung Huang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Dia orang gila yang berbahaya. Seseorang berkata dengan cemas. Di wilayah pegunungan lain, pertempuran besar meletus. Huang mengendarai tubuh singa emas, memegang bilah tulang, bertarung dalam pertempuran hebat melawan seorang kultivator hebat asing. Dengan suara PU, serangan terakhir memenggal kepala orang itu, apalagi menghancurkan roh primordial. Pancaran darah meluap ke langit di sini, kekuatan surgawi melonjak. Pada saat yang paling penting, tubuh kultivator hebat itu meledak, ingin menyeret Si Hao ke bawah bersamanya. Namun, pada akhirnya, dia kecewa, tidak berhasil. Kekuatan Huang benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Ekspresi banyak orang menjadi serius. Di hutan binatang surgawi, suasana segera menjadi tegang. Bocah yang tidak penting di mata para pembudidaya asing sekarang menjadi individu yang berbahaya. Sebenarnya, Si Hao tidak semudah itu. Meskipun dia naik ke tahap tengah dari alam pemutus diri, itu tidak seperti dia membayangkan di mana dia bisa dengan mudah melewati level dan membunuh pembudidaya hebat. Itu karena kultivasi. Ketika seseorang melangkah lebih jauh, menjadi sangat sulit untuk maju lebih jauh. Kecuali bakat seseorang cukup besar, itu tidak bisa dilakukan. Makhluk yang bisa membawa tingkat kultivasi mereka ke alam rilis diri, berapa banyak dari mereka yang biasa-biasa saja? Mereka semua jenius di antara para jenius, semua makhluk yang bangkit dari masa. Itulah mengapa menghadapi individu-individu yang kuat ini, apalagi ingin melakukannya melalui perbedaan alam kultivasi yang besar, jelas tidak mudah. Huang, kenapa dia sekuat ini? Dia hanya berada di tahap tengah dari Self-Severing Realm, namun dia bisa membunuh para ahli hebat dari Self-Release Realm. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ketika dia mengetahui situasinya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terkejut. Akhirnya, Si Hao berada dalam sedikit masalah. Itu karena dia dikelilingi oleh semua orang. Seorang pria berambut perak berdiri di sana, dua bilah perak seputih salju di tangan. Cahaya dingin bersinar ke segala arah, niat membunuh melonjak, tidak menyembunyikan permusuhannya sama sekali. Orang-orang mantis lipan. Si Hao menatapnya. Mata surgawinya bersinar, melihat wujud aslinya. Serahkan saja hidupmu. Pria parubaya berambut perak itu meraung. Dia mengacungkan pisau di tangannya,
bergegas ke depan membunuh. Adegan ini sangat menakutkan. Kedua bilah memotong kekosongan, memutuskan ruang. Langit dan bumi langsung terkoyak, hukum Dao besar bergemuruh dengan kebisingan, disertai dengan ketertiban langit dan bumi. Kekuatan pedang perak itu tidak terbayangkan. Ini adalah ahli yang tangguh dari ras raja. Ketika makhluk-makhluk di sekitarnya melihat ini, mereka semua menggigil ketakutan, tergerak oleh penampilannya. Senior klan Mantis Lipan memang menakutkan, layak menjadi klan perang yang terkenal di antara klan raja, sangat kuat. Orang-orang di kejauhan mendesah kagum. Sayangnya, jenis kekaguman ini tidak berlangsung lama. Si Hao benar-benar marah, menggunakan kemampuan surgawi yang hebat, mencari lubang melalui 8 bentuk Buddha soliter, terus-menerus menyerang. Pada akhirnya, individu berambut perak itu langsung dipukuli sampai mati. Dia berubah menjadi kabut berdarah, beberapa pecahan tulang beterbangan jatuh di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang klan bulu tersembunyi kebetulan melihat hal-hal ini. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua terguncang. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia bisa membunuh para pembudidaya hebat Self-Release Realm. Begitu dia mencapai usia kita, seberapa hebat tingkat kultivasinya? Wajah para ahli klan bulu tersembunyi pucat pasi. Seorang pembudidaya Self-Severing Realm berusia 20 tahun, ini benar-benar jarang terlihat sejak zaman kuno. Ini terutama terjadi ketika dia masih sekuat ini, mampu melintasi alam dan membunuh pembudidaya hebat. Dalam pendapat beberapa individu asing, ini sangat tidak normal. Jika Huang diberi waktu beberapa ratus tahun, puluhan ribu tahun, seberapa kuat dia akan menjadi? Ini benar-benar tak terbayangkan. Seorang individu realm pemutus diri berusia 20 tahun, seharusnya tidak ada yang mendahuluinya, kan? Seseorang dicurigai. Itu karena mereka tidak tahu apakah tipe orang ini ada di era besar terakhir, tapi paling tidak, itu terlalu jarang terlihat di era hebat ini. Bahkan jika ada, mereka akan berusia hampir 30 tahun. Bakatnya terlalu menantang surga. Kita harus cepat membunuhnya. Pakar klan bulu tersembunyi mengeluarkan sinyal aneh, memanggil pakar lain untuk mengepung dan menghancurkan si Hao. Sayangnya, dia berpikir bahwa dia sudah bersembunyi cukup jauh, bersembunyi dengan cukup baik, tetapi dia sudah lama diperhatikan oleh si Hao. Seekor singa emas mengaum, menginjak-injak daerah pegunungan hingga bergemuruh. Itu sudah bergegas seperti kilat emas, seperti banjir gunung, membuat gempa bumi dan gunung berguncang. Pakar klan bulu tersembunyi menguatkan dirinya, akan habis-habisan melawan si Hao. Sayangnya, setelah pertempuran hebat, tubuhnya ditusuk oleh seberkas sinar listrik, hangus hitam, kehilangan nyawanya. Tidak bagus, kekuatan Huang sangat hebat, mampu membunuh para pembudidaya hebat Self-Release Realm. Banyak orang sudah mati mengenaskan di bawah tangannya. Berita akhirnya menyebar sepenuhnya, apalagi mentransmisikan di luar hutan binatang surgawi. Ini membuat tokoh-tokoh terkemuka terguncang, ekspresi mereka semua menjadi pucat. Ini hanya anak muda, namun mereka tidak bisa menangkapnya, apalagi membayar harga darah. Ini benar-benar menjengkelkan. Pada saat yang sama, beberapa orang mengembangkan rasa dingin di dalam hati mereka. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini benar-benar membuat orang merasa itu agak tak terbayangkan. Apakah dia benar-benar berusia kurang dari 30 tahun? Pakar lain bertanya. Itu karena itu benar-benar tidak mungkin untuk diterima. Kami sudah yakin akan hal ini. Dia paling banyak 26 atau 7 tahun, sampai-sampai dia mungkin berusia kurang dari 25 tahun. Seseorang melaporkan. Ini terlalu aneh. Kita harus membunuhnya, atau pasti akan ada bencana besar di masa depan. Untuk memiliki prestasi seperti itu pada usia ini, dia hampir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang tokoh terkemuka berkata dengan suara cekung. Tepat pada saat ini, orang lain datang untuk melaporkan bahwa ada kultivator hebat yang disergap berulang kali, beberapa orang sekarat. Pada saat itu, di kubah langit di atas, salah satu makhluk tertinggi yang tetap duduk selama ini bergerak. Energi kacau melonjak saat dia mendarat di bumi yang besar. Seolah-olah lautan bintang bergetar. Senior, banyak orang terkejut. Apakah Anda yakin bahwa dia baru berusia 20 tahun, namun sudah dapat membunuh pembudidaya hebat Self-Release Realm? Ekspresi makhluk tertinggi ini serius, berjalan keluar dari kekacauan utama. Ketika dia mendapatkan jawaban yang pasti ini, sosok makhluk tertinggi ini menghilang dengan sekejap,
langsung memasuki hutan binatang surgawi, membantai jalannya. Chapter 1528. Semua orang terkejut, merasa sangat terguncang. Makhluk tertinggi akhirnya tergerak. Ketika makhluk tingkat ini mengambil tindakan, Huang tidak memiliki kesempatan lagi untuk hidup. Bahkan dunia sendiri kehilangan warna, matahari dan bulan bergetar. Siapa yang bisa menghentikan kekuatan semacam ini? Huang pasti akan dibunuh. Itu karena dibandingkan dengan makhluk tertinggi, Self-Release Realm setara dengan seekor semut. Sama sekali tidak mungkin untuk membandingkannya, perbedaannya terlalu besar. Makhluk tertinggi berada di puncak dunia fana, di puncak alam Dao Fana. Hanya saja, semua orang khawatir. Ini adalah hutan binatang surgawi, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada desas-desus bahwa bahkan makhluk tertinggi mungkin menderita bencana saat masuk. Ini juga alasan mengapa semua makhluk tertinggi ini tetap diam setelah masuk, duduk dengan tenang di surga di atas. Hutan binatang surgawi, tempat ini dikenal sebagai kandang. Ketika makhluk tertinggi masuk, mereka mungkin bersentuhan dengan beberapa batasan, terperangkap di dalam, tidak mampu berjuang bebas. Tentu saja, jika mereka cukup berhati-hati, tidak mengaktifkan formasi kuno itu, mereka bisa bergerak dengan aman melalui tempat ini. Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi pada yang hebat. Seseorang berkata dengan lembut, dengan tenang berdoa. Hutan binatang surgawi terlalu aneh. Jika itu benar-benar berakhir dengan menjebak makhluk tertinggi, maka itu pasti akan menjadi berita yang menyedihkan. Mereka semua tahu bahwa alasan mengapa makhluk tertinggi masuk sepenuhnya karena kinerja Huang yang luar biasa. Sekarang, dia tidak ragu untuk membayar biayanya. Ingin segera membunuhnya. Aku mengerti, senior khawatir dia mungkin telah melihat jalan Raja Abadi. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa menjadi seperti ini? Tampilan Huang terlalu mencengangkan. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia sudah bisa membunuh para pembudidaya hebat Self-Release Realm. Berapa banyak orang dari dulu sampai sekarang yang bisa melakukan ini? Saya harap perjalanan senior berjalan lancar. Seseorang berdoa. Roh nenek moyang kita, tolong lindungi nasib surgawi klan saya. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Di kedalaman hutan binatang surgawi, ada bau darah di mana-mana. Tiba-tiba, ketika singa emas yang dia tunggangi bergegas ke lembah gunung, seberkas cahaya pedang melesat di belakang kepalanya. Itu terlalu cepat, seseorang menyergapnya. Kultivator hebat Earth Spirit Clan mengambil tindakan. Klan ini biasanya tinggal di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Wajah mereka putih pucat seperti hantu. Sedangkan karena menyukai kegelapan, temperamen mereka juga dingin dan suram, menikmati serangan mendadak. Mereka adalah salah satu klan pembunuhan alami pihak asing. Saat itu, leluhur klan ini telah membunuh banyak ahli Dao abadi. Rambut rontok dari kepala Si Hao, dipotong sesuai aturan hukum alam, dibangun oleh pancaran pedang dan simbol, sangat kuat. Si Hao menyembunyikan dirinya untuk menghindari serangan maut yang tak terhindarkan. Hanya, sedikit darah keluar dari bahunya, disapu oleh cahaya pedang pesanan. Si Hao meraung, mengunci orang ini, bertarung sengit melawannya. Pada akhirnya, ahli klan roh bumi mati, terbunuh di sini. Sedang pergi. Di kejauhan, seorang kultivator hebat yang relatif lebih muda segera berbalik untuk pergi setelah melihat pemandangan ini. Bukan saja dia tidak memberikan bala bantuan, sekarang dia bahkan lebih berusaha lari. Mereka yang mengikutinya tercengang, mau tidak mau mengutuk diam-diam. Itu karena belum lama ini, pembudidaya muda ini masih berbicara dengan kejam, menyatakan bahwa Huang bukan apa-apa, bahwa jika mereka bertemu dengannya, maka mereka hanya akan membunuhnya, bahwa tujuan utama mereka adalah peti kayu yang busuk. Namun sekarang, yang hebat itu sebenarnya berlari. Kultivator hebat yang lebih muda ini benar-benar takut. Sisi lain jauh lebih muda dari dirinya, namun akhirnya terus-menerus membunuh para pembudidaya Self-Release Realm. Dia pasti tidak ingin membuang nyawanya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao melihatnya, secara alami mengejarnya. Selain itu, saat ini, dia menyegel singa, menyimpannya di artefak magis spasial. Itu karena ketika mengejar musuh, meskipun singa emas memiliki kecepatan ekstrim, tidak pernah berhenti, kecepatannya lebih lambat darinya. Pada akhirnya, anak muda yang hebat ini dikejar. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah, tetapi kepalanya masih disingkirkan, meninggalkan tubuhnya. Wajahnya membawa keengganan, keterkejutan, benar-benar pucat.
Dia terbunuh, roh primordial tersebar. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Si Hao tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Seluruh tubuhnya menjadi tegang, seolah-olah ada binatang prasejarah menakutkan yang mengunci dirinya. Rasa dingin segera menjalari tubuhnya. Dia berbalik untuk berlari, bahkan tidak membuang waktu sedetik pun, dengan cepat bergegas menuju tempat di mana pohon yang layu itu berada. Ini adalah jenis insting. Jelas ada sesuatu yang akan terjadi, tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak menghindarinya, kemungkinan besar dia akan mati. Ini adalah perbedaan antara jenius surgawi dan orang normal. Semua orang yang mirip dengan Si Hao akan mengembangkan jenis kesadaran surgawi ini. Sebelum bahaya datang, mereka akan selalu merasakan sesuatu. Dia tahu bahwa malapetaka akan datang, bahwa dia mungkin harus lari lagi. Awalnya, rencananya adalah untuk terus membunuh beberapa musuh lagi, dan kemudian bersembunyi kembali ke kolam reinkarnasi atau di dekat pohon kuno. Dia tidak pernah berharap bahaya datang begitu cepat. Untungnya, Si Hao masih memiliki beberapa kesopanan, tidak pergi terlalu jauh dari tempat pohon kuno itu, hanya berkeliaran relatif dekat dengannya. Karena itulah dia segera berlari kembali, duduk di bawah pohon, mengamati dengan cermat aktivitas di sekitarnya. Itu benar-benar terlalu berbahaya kali ini. Dia merasa seolah-olah binatang purba yang menakutkan ada di dekatnya, seolah-olah itu berasal dari kekacauan utama penciptaan dunia, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Lingkungannya sunyi, kurang semua suara. Seolah-olah mereka segera tiba di batas dunia. Ini adalah perasaan yang sangat mencekik. Si Hao tidak bergerak sama sekali, menunggu begitu saja, melihat apakah keberadaan mengerikan itu akan turun. Kenyataannya, di pegunungan yang jauh, benar-benar ada makhluk yang mendekat. Ketika orang ini pertama kali mulai berjalan, langkahnya disertai dengan sungai berbintang, fragmen waktu berkelok-kelok di bawah kakinya, seolah-olah dia adalah raja yang tak tertandingi. Hanya saja, akhirnya, langkah kakinya melambat, tidak ada lagi satu langkah pun yang menempuh jarak ratusan ribu li, malah menjadi sunyi, berangsur-angsur menjadi seperti orang biasa. Itu karena dia cukup khawatir. Tanah kuno ini relatif baik untuk pembudidaya alam rilis diri, tetapi untuk makhluk di levelnya, ada batasan besar. Kalau tidak, dia bisa mencapai tujuannya dengan satu langkah, mengapa dia harus berhati-hati ini? Itu sejauh di mana satu pikiran sudah cukup untuk menghapus semua jenis vitalitas di hutan binatang surgawi. Bahkan Huang tidak bisa lepas dari wasiat ini. Namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang tak tertandingi, harus menahan diri. Selain itu, dia harus terus-menerus mengawasi tempat ini, menemukan area terlarang, atau dia pasti akan membawa bencana pada dirinya sendiri. Orang harus memahami bahwa saat itu, bahkan individu tingkat Taois abadi yang legendaris telah meninggal di sini. Akhirnya, dia tiba, mendekati punggung gunung yang tenang di hutan ini. Ada pohon kuno yang hitam pekat seperti tinta, sama sekali tidak memiliki daun. Itu menjulang ke awan, sangat kuat, apalagi dikelilingi oleh kabut misterius. Di bawah pohon itu, di dalam kabut, ada seorang anak muda yang duduk di sana. Dia sangat berhati-hati dan bijaksana, berjaga-jaga di sini. Individu yang mendekat dikenal sebagai makhluk tertinggi, secara alami memiliki kekuatan luar biasa. Dia bisa merebut bulan dengan mengangkat tangannya, kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya saja, saat ini, dia menjadi semakin serius, tidak bergerak gegabah, hanya menatap pohon kuno itu. Dulu, wilayah pegunungan ini tidak memiliki pohon seperti ini. Itu tumbuh kemudian dari rawa darah. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Itu karena orang asing telah datang ke sini sebelumnya, memahami tempat ini. Di masa lalu, ini hanya rawa berwarna darah. Pohon bodi yang berlumuran darah sebelumnya telah dikubur di rawa. Sekarang, ia bergegas keluar, apakah ia akan memanjangkan akarnya dan berkecambah? Jika itu merebut kekuatan hidup, akan tumbuh menjadi apa? Makhluk tertinggi ini sedang menatapnya, tidak bergerak sama sekali. Tepat pada saat ini, perasaan yang membuat bulu halus Si Hao berdiri semua menghilang, merinding menghilang. Dia merasa sangat aneh. Mungkinkah keberadaan yang tidak diketahui ini pergi, tidak datang ke sini? Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dia terguncang, merasa ngeri. Itu karena di kejauhan, di dekat pintu masuk punggungan gunung, ada sosok yang diam-diam berdiri di sana, melihat ke arah ini seperti patung. Berapa lama orang ini di sini? Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Selain itu, mengapa perasaan tidak nyamannya hilang?
Dia tidak bisa merasakan bahaya lagi. Si Hao terguncang. Ini jelas tidak normal. Makhluk itu jelas dekat, sudah dalam jangkauan pandangannya, jadi mengapa perasaan mengkhawatirkan itu menghilang? Ini hanya bisa mengatakan bahwa keberadaan ini sangat menakutkan. Ketika berdiri di sana, seolah-olah menghilang dari masa lalu dan masa kini, mustahil untuk dilihat. Makhluk tertinggi. Si Hao sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu karena orang itu terlalu menakutkan, tidak mungkin untuk diperkirakan, untuk dilihat. Dia dalam dan tak terukur. Di tempat itu, energi kekacauan utama merasuki udara. Itu sangat tebal, tidak mungkin baginya untuk melihat penampilan asli makhluk itu. Hanya saja, ketika mata itu terbuka dan tertutup, seolah-olah matahari yang terik sedang melonjak. Segera setelah itu, sosok itu menghilang, hanya beberapa kabut kekacauan utama yang tersisa di tempatnya berdiri yang akan segera menyebar. Seolah-olah orang itu tidak pernah muncul, terlalu misterius, sekaligus sangat menakutkan. Si Hao khawatir, merasa tempat ini mungkin tidak cukup untuk menghentikannya. Tempat ini benar-benar sunyi. Setelah orang itu menghilang, dia tidak muncul lagi. Namun, si Hao tahu bahwa jika pihak lain datang untuknya, tidak mungkin dia benar-benar pergi. Makhluk tertinggi secara pribadi muncul, jadi bagaimana dia bisa pergi tanpa mencapai apapun? Tiba-tiba, si Hao merasakan suara yang familiar, terdengar tepat di telinganya. Ayo pergi, kembali ke Imperial Pass. Itu sangat sunyi, tetapi sangat nyata. Si Hao terkejut, hampir menangis. Itu karena ini adalah suara Great Elder Meng Tianzeng. Senior, apakah benar kamu yang datang? Ada makhluk tertinggi di sini, kamu harus berhati-hati. Si Hao buru-buru menjawab dengan diam-diam. Tidak apa-apa, jika dia mengambil tindakan, aku akan membunuhnya. Kata-kata Penatua Agung Meng Tianzeng sangat sederhana dan langsung. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.